depan, kami dari Kampus 10 akan presentasikan hasil ASN kami, yaitu menguangkan Melayu. Anggota kami terdiri dari Otis, William, Jolin, Selin, Leonard, Antonio, dan Ida. Saya akan membacakan tentang latar belakang. Yang pertama yaitu gambaran usaha. Rumah Makan Melayu merupakan sebuah usaha di bidang kuliner yang berlokasi di Ruko Istana, Batu Merah nomor 8, depan RSUD Empung Fatimah, yang sudah berdiri sejak tahun 2019. Rumah Makan Melayu menjual nasi campur, ayam penyet selimut telur, udang tumis belacan, soto ayam, sop ayam, dan lain-lain. Rumah Makan Melayu menawarkan varian makanan dengan harga yang cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp12.000, lalu pilihan makanan yang cukup banyak membuat siapa saja menjadi lebih mudah untuk memilih makanan apa yang ingin dibeli sesuai dengan selera masing-masing para pembeli. Kajian teori terbagi atas group and social. Yang pertama ada group. Social identity theory beropini bahwa setiap orang masing-masing dari diri kita mempunyai diri sendiri yang berhubungan dengan kelompok. Ketertarikan ini sangat penting saat kita berpikir bahwa diri kita bukan hanya aku, namun juga kita. Selanjutnya ada social power, sebuah kapasitas untuk mengubah sebuah aksi terhadap orang lain. Social power terbagi menjadi 3. Yang pertama referent power. Jika seseorang mengagumi kualitas dari sebuah orang atau grup, ia mencoba untuk meniru perilaku yang bersangkutan, misalnya pilihan baju, mobil, atau kegiatan bersantai lainnya. Yang kedua ada information power. Seseorang mempunyai information power sederhananya karena ia mengetahui sesuatu yang ingin diketahui orang lain. Yang ketiga ada legitimate power. Terkadang kita menyampaikan kekuasaan sesuai kesepakatan sosial seperti wewenang yang kita berikan kepada petugas polisi, tentara, bahkan profesor. Yang keempat, expert power. Expert power adalah kekuatan yang dimiliki oleh para ahli. Yang kelima, reward power. Reward power adalah semua orang atau kelompok dalam sejarah. Artinya untuk memberikan penguatan positif disebut memiliki reward power. Yang keenam, coercive power. Coercive power, kita menggunakan coercive power di saat kita mempengaruhi seseorang karena intimidasi atau sosial. Selanjutnya, social media. Social media yang pertama, online social network and brand community. Yang pertama adalah standard of behavior, sebuah peraturan yang menspesifikasikan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh anggota dalam situs. Lalu, member contribution. Promosi dari pengguna yang sehat adalah perlunya berkontribusi terhadap konten. Lalu, degree of connectedness. Kelompok yang kuat bersifat kohesif ini berarti para anggota terintegrasi lebih kuat bersama mereka dan memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap terhubung. Lalu, network effects. Kualitas sebuah situs berkembang dengan sama saat angka pengguna juga berkembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang income and social class. Yang pertama yaitu ada discretionary income, yaitu uang yang tersedia untuk kebutuhan rumah tangga dan di atas melebihi apa yang dibutuhkan untuk memiliki standar hidup yang nyaman. Yang kedua itu ada consumer confidence. Ekspektasi kita tentang masa depan mempengaruhi beberapa pengeluaran kita di saat ini, dan keputusan individu ditambahkan untuk mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan tingkat penghematan secara keseluruhan dipengaruhi oleh pribadi masing-masing konsumen, pesimis atau optimis tentang keadaan pribadi mereka. Yang kedua, hiburan dunia. Yang ketiga, perbedaan budaya. Lanjutnya yaitu ada social class. Di sini ada urutan kekuasaan universal. Dominasi misi hierarki setiap individu dalam hierarki patuh kepada mereka yang lebih tinggi, dan hal ini dominan kepada mereka yang di bawah hierarki. Yang kedua, ada kelas sosial mempengaruhi akses ke sumber daya. Marx percaya bahwa posisi seseorang di masyarakat berdasarkan suatu hubungan yang saling membutuhkan. Weber percaya bahwa tingkatan seseorang berdasarkan pada martabat kekuatan dan kekayaan. Yang ketiga, ada kelas sosial mempengaruhi selera dan gaya hidup. Social class itu yaitu
keseluruhan ranking seseorang di sebuah masyarakat. Sedangkan homogami yaitu kecenderungan untuk berpasangan dengan yang memiliki kelas sosial yang sama. Kultur. 1. Kebudayaan. Kebudayaan adalah kepribadian masyarakat. Hal itu membentuk identitas kita sebagai individual, mencakup nilai, etika, dan objek material yang dihasilkan oleh anggota masyarakat. 2. Konsumsi yang suci dan duniawi. Konsumsi suci melibatkan objek dan aktivitas yang diatur jauh dari kehidupan normal, diperlakukan dengan hormat dan kagum. 3. Konsumsi duniawi melibatkan objek dan aktivitas yang biasa dan tidak khusus. Subkultur. 1. Subkultur, mikrokultur, dan consumer identity. Gaya kehidupan konsumen dipengaruhi oleh sekelompok grup bersama dengan kehidupan sosial di masyarakat. Subkultur seperti umur, ras, dan tempat tinggal. Mikrokultur membagikan identifikasi yang kuat dengan bentuk kegiatan atau seni. Memiliki keunikan sendiri terhadap norma, bahasa, dan produk. 2. Etnik dan rasial subkultur. Kelompok yang melestarikan budaya tersendiri dari konsumen yang juga memiliki ikatan budaya atau genetik yang sama di mana anggotanya maupun orang lain mengenalinya sebagai kategori yang berbeda. Analisis hasil. Hasil oleh data demografi responden terdapat 34 jawaban, atau bisa dibilang 34 konsumen yang mengisi data kami. Sosial media yang digunakan pada saat ini yang paling tinggi adalah Instagram. Pekerjaan yang paling tinggi adalah kebanyakan yang mengisi adalah pelajar atau mahasiswa. Usia. Dari data yang kami dapatkan, kebanyakan orang mengisi pada umur 18-30 tahun. Pendapat. Dari data yang kami dapatkan, kebanyakan pendapatan gaji mereka yang mengisi adalah 1 juta sampai 4 juta. Harga yang ditawarkan. Dari data yang kami dapatkan, lebih banyak angka terjangkau. Apakah rumah makan Melayu perlu dipromosikan melalui media sosial? Dari data kami yang kami dapatkan, kebanyakan orang mengisi perlu. Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh rumah makan Melayu? Dari data yang kami dapatkan, kebanyakan orang mengisi baik. Bagaimana suasana rumah makan Melayu? Dari data yang kami dapatkan, banyak orang mengisi nyaman. Seberapa sering konsumen mengunjungi rumah makan Melayu? Yang sering itu terdapat 50%, sangat sering itu 11,8%, yang tidak sering itu 8,8%, yang jarang itu 29,4%. Apakah menurut konsumen makanan yang dihasilkan rumah Melayu memiliki cita rasa yang khas? Yang memilih iya itu terdapat 85,3%, dan yang cukup itu memilih 14,7%. Oke, jadi ini selanjutnya foto hasil survei kami di rumah makan Melayu. Oke, jadi kesimpulannya dari penelitian dan survei yang telah kelompok kami lakukan bahwa rumah makan Melayu sangat digemari oleh konsumen yang berusia 18-30 tahun. Dan juga bagi para konsumen pelayanan, rasa tempat yang sangat memuaskan, nyaman, dan makan yang memiliki cita rasa yang khas dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu, konsumen sangat senang apabila mengunjungi dan menyantap hidangan di rumah makan Melayu. Saran yang pertama, membuat strategi pemasaran yang lebih efektif untuk mencegah penurunan penjualannya. Dan yang kedua, hendaknya rumah makan Melayu mempertahankan kualitas dari menu-menu makan saat ini yang akan disajikan, dan jika memungkinkan hendaknya meningkatkan kualitas makanan yang akan disajikan. Dan yang ketiga, membuat iklan di Instagram atau di platform sosial media lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.